kembali lagi sama aku Bunda Pica. Di video ini aku mau mereview beberapa bahan baju anak untuk anak perempuan, khususnya di usia balita sekitar 1 sampai 5 tahun. Aku sering banget nih open dan jualan macam-macam baju anak dari beberapa jenis brand dan beberapa model. Jadi makanya aku akan mereview dari ke-8 bahan yang dipakai sama anakku Baby Pica di usianya di usia 1 sampai 3 tahun. Emak-emak tuh kan ya banyak banget biasanya seneng banget gitu kalau ngelihat baju anak lucu-lucu gitu kan. Terus ngelihat bahannya juga beda-beda, unik-unik gitu. Terus apalagi produk-produk lokal kita juga udah bagus-bagus banget bajunya gitu. Nah, makanya di sini aku mau menjelaskan beberapa bahan-bahan yang mungkin cocok dengan karakter dan pilihan mami semua. Biar juga di rumah juga biar tahu bahan gitu di rumah. Jadi bahan dan model bajunya nggak itu aja, nggak kaos-kaos aja gitu. Nah, supaya nggak ketinggalan di video-video aku yang lainnya, video-video review lainnya, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share video-video aku supaya nggak ketinggalan. Oke, yang pertama, pertama-tama banget aku akan review bahan dari Cotton Combat. Ini Cotton Combat ini yang paling banyak banget didominasi sama baju-baju anak, khususnya kaos-kaos kotak-kotak yang standar kayak gini nih. Kebanyakan memang kaos-kaos kayak gini tuh berbahan Cotton Combat. Tapi masing-masing cotton combatnya juga memiliki tingkatan-tingkatan tersendiri. Ada yang cotton biasa, ada juga yang lebih premium. Nah, ini untuk yang aku punya ini, aku lagi mereview yang bahan cotton combat yang premium. Dia lebih halus. Nih, tuh seratnya dia lebih halus. Nah, untuk roknya ini nih, dia cotton combat yang biasa. Ini sering banget dijadikan bahan baju anak kaos-kaos yang standar, yang cuman kayak setelan-setelan set-set pendek gitu buat main. Nah, ini Navy Shop beli ini tuh kayak set SD sekolah gitu buat anak usia 2 tahun, lucu banget. Ini kaos-kaos Disney. Dia adalah 100% cotton, bahannya itu lebih minim susut, lebih halus daripada kaos biasa. Cocok di iklim tropis, adem, cukup menyerap keringat. Lalu dia lembut juga di badan dan biasa digunakan untuk segmen distro dan clothing. Sering banget tuh bahan-bahan ini. Dan ini Baby Pica beli harganya kalau untuk si Disney ini dia sekitar kaosnya doang dia sekitar 50 ribuan. Kalau yang set ini untuk anak usia 2 tahun sekitar 60 sampai 70 ribuan gitu. Kedua, ini aku punya dari Loliset. Ini aku beli harganya 89.000 berbahan cotton rayon viscose. Nah, cotton rayon juga sering banget ya dijadikan bahan baju anak, tapi kalau misalkan yang viscose ini dia lebih semriwing dan bahannya nggak mudah kusut, lebih bagus lah daripada cotton rayon biasa. Yang cotton rayon yang biasa itu dia lebih tipis dan lebih gampang rusak atau sobek. Dia setelan gitu, set baju sama rok terus dapet bandonya gitu. Untuk detailnya ini bisa kelihatan ya dari gini-gini. Ini bahannya lemes banget kayak karakteristik si rayonnya. Jadi ini tuh bahannya lemes, paling sejuk, nggak bikin gerah, nyaman, adem banget. Warnanya juga lebih cemerlang ya, seperti yang kita lihat nih kalau dari jauh. Dia apalagi yang warna-warna kayak warna gonjrengnya kayak misalkan warna kuning, warna hijau itu rayon itu enak banget karena dia warnanya tuh lebih gereng gitu. Nah, ini kebetulan aku punya rayonnya yang hitam putih, tapi kalau misalkan di warna-warna yang lain itu warnanya lebih nyala dan bagus banget. Kenapa warnanya itu lebih cemerlang si rayon ini? Karena dia bercampur dengan bahan mentah tekstil lain seperti cotton. Jadi kain viskos ini kain yang terbuat dari dasar tumbuhan, diregenerasi sebuah serat seperti kapas jadi benang terus jadi kain. Nah, untuk bahan rayon viskos ini biasa digunakan di semua baju, rata-rata pakai bahan kayak gini. Terus daster ibu-ibu juga. Tuh detailnya. Terus dipakai juga di mukena dan lain-lain. Ini model roknya kayak gini, dia karet ya. Dan ini paling enak sih menurut aku, nyaman dipakainya, jatuh sama si anak. Ininya karet. Tuh, cakep banget, lucu pakai ini anak perempuan. Selanjutnya aku punya dari bahan cotton rib atau ini sebutan bajunya itu hazelnut set. Ini aku beli harganya murah, 62.000, dijual 60 ribuan, nggak sampai 70 ribu sih bahan kayak gini. Detailnya si hazelnut set ini dia rib ya, kebayang kalau misalkan di baju-baju rajut gitu dia ada yang bahan-bahannya dari bahan rib kayak gini. Tuh, dia modelnya juga polos aja tapi dipakainya lucu banget sama anak dan ini nyaman banget kalau dipakai. Jadi, cotton rib ini adalah percampuran antara katun, polyester, dan campuran yang lain.
Nah ini tuh karetnya dia, celananya kayak gini. Aku suka sih sama baju ini soalnya dia bahannya itu lentur, lebih dari kaos biasa, lebih elastis, adem, jatuh, dan lembut. Biasanya ini tuh dipakai untuk model-model model baju sweater, cardigan, manset, kaos turtleneck, dan sebagainya. Berikutnya ini ada set baju anak dari Jovita Set. Ini Pica punya yang warna ungu untuk usia 2 tahun. Ini bahannya dari cotton yandet dan ini dibeli waktu itu harganya sekitar 90 ribuan. Untuk detailnya cotton yandet tuh kayak gini. Dia nggak terlalu lemes ya, tapi lumayan adem bahannya, cukup enak juga. Ini yang celananya. Nah, kayak gini. Ini modelnya lucu banget dipakainya. Kelihatan lebih formal sih, nggak kayak yang tadi, lebih santai. Jadi ini bisa dibuat outfit anak pergi-pergi, jalan-jalan. Jadi cotton yandet ini dia bahan teksturnya lebih lembut kainnya, lebih halus, dan juga lebih awet pastinya. Terus selain itu dia juga lebih dingin, enak dipakainya. Ini biasa digunakan pakaian-pakaian dewasa kayak tunik-tunik kayak gitu. Biasanya dipakai kayak gitu nih. Ini kelihatan dari sini seratnya. Aku sering banget ngeliat bahan-bahan tunik-tunik dewasa pakai bahan-bahan kayak gini. Nah ini detail celananya dia pakai model karet, lumayan nyaman. Terus dia bawahnya tuh kayak rumbai-rumbai gini. Ini ada rumbainya juga. Terus kancingnya juga, kancingnya bagus. Tuh. Dan ini tadinya di sini kayak ada brandnya gitu sih dari bahan kancing kayak gini, cuman udah lepas. Nah ini dia lengannya kayak gini biasa aja. Tuh. Nah selanjutnya di sini ada set anak, ini finlay set. Ini harganya cukup pricey, dari bahan linen fabric premium, jadi lebih premium. Harganya ini sekitar 90.000 sampai 100 ribuan. Nah, jadi ini tuh bahan detailnya tuh dia memang seratnya kayak gini, dia agak kaku sedikit dan agak mudah kusut. Bahannya, modelnya tuh lucu banget menurut aku, kayak anak-anak gede, kayak baju-baju dewasa setelannya nih. Kalau suka ngelihat baju-baju santai orang-orang dewasa, sama ini celananya model cewek-cewek jaksel kantoran juga. Ini lucu menurut aku. Untuk celananya ini dia enak, adem, seratnya kayak gini. Dia lebih lemes ya dibanding bahan si bajunya ini. Tapi kalau linen fabric premiumnya ini kayaknya lebih ke bahan si bajunya. Ini dia serat belakangnya, tuh detailnya gini. Untuk karakteristik dari si linen ini, dia bahannya halus, cuman agak kaku aja dan berserat. Kesannya chic tapi luxe gitu, dan bagusnya ini baju tidak transparan juga. Ini bahan seperti ini biasa digunakan untuk gamis, terus kemeja, koko, atasan, jilbab juga, dan baju-baju dewasa, baju-baju santai yang suka kita beli-beli di mall tuh biasanya baju-baju orang-orang dewasa pakai bahan-bahan kayak gini juga nih. Di sini dia ada detail kantong kecil, terus di belakangnya tuh kayak ada kancing lagi dua gitu, lucu banget dipakainya. Terus ini cuman hiasan doang, kancing hiasan aksennya. Ininya belakangnya ada karet. Terus ini ada kayak kesan kantong tapi bukan kantong sih, ada kantongnya nih. Dia ada kantongnya kanan kiri. Tuh. Selanjutnya ada baju dari setelan Safwa Set. Ini bahannya dari Snowcat Uragiri. Karakternya ini bisa kita lihat ya. Ini sempat ngehits nih di baju-baju anak dan juga baju-baju dewasa. Sempat banyak yang jual bahan kayak gini. Jadi ini bahannya ini bajunya lebih kayak untuk panjang-panjang. Jadi kayak cocok untuk kayak setelan baju muslim juga atau baju ngaji-ngaji anak. Tuh, cukup lucu juga. Ini harganya 80 sampai 90 ribuan. Bahannya ini adem menurut aku, terus halus juga, tidak mudah kusut karena bahannya tuh bukan kayak bahan kaos-kaos gitu. Jadi dan juga bahannya cukup dingin, menyerap keringat, tidak luntur, nyaman dipakai anak. Ini biasanya dipakai dulu tuh sering banget dipakai baju-baju muslim dewasa juga, dan sempat ada juga kayaknya kerudung-kerudung bahan kayak gini juga, hijab-hijab dewasa. Untuk detailnya dia bagian lehernya nih kayak gini, kancingnya juga lumayan lucu, unik, dia kayak ala-ala baju-baju ngaji gitu. Lengannya dia kayak gini, karet. Untuk celananya dia karet biasa aja. Nih menurut aku unik sih bahan ini ya, dan bagus dipakai buat kayak baju-baju muslim atau baju-baju set lebaran juga lucu, baju-baju ngaji gitu-gitu.
Tapi baju buat pergi pun juga masih cocok karena banyak baju-baju dewasa, blus-blus dewasa tuh yang bisa dikapelin sama baju kayak gini, baju anak ini. Nah, selanjutnya ada setelan set Amira set. Ini tuh bahannya bahan linen crinkle. Nah, linen crinkle ini juga cukup pricey juga, harganya sekitar 100.000 ke atas. Ini untuk baju model panjang-panjang ya. Kalau misalkan bajunya mungkin model pendek, mungkin harganya tidak semahal, nggak sampai 100 ribuan. Ini maaf kancingnya udah hilang satu. Jadi dia pakai kancing batok gini nih. Untuk bahan si crinkle ini juga cukup kemarin sempet banyak banget brand-brand baju anak yang pakai bahan crinkle. Nih detailnya kayak gini. Tuh, di belakangnya. Untuk celananya dia model jogger kayak gini crinkle-nya. Sebenarnya linen crinkle ini juga kayaknya ada tipe-tipe jenisnya dan berbeda-beda. Ini aku cuma diinformasikan cotton crinkle doang. Khas linen ya, linen tuh lebih kelihatan, memang lebih kelihatan gampang lecek-lecek gitu, padahal tapi memang ini modelnya gitu. Untuk karakteristik si linen crinkle ini, jenis seratnya alami, kualitasnya tinggi, tahan bakteri, jamur, serat kainnya juga nggak mudah terlihat, cepet kering, warna tahan lama, lembut, nyaman, tidak panas. Untuk tekstur bahannya ada yang kerutan yang bikin justru malah tambah modis. Jadi kalau misalkan semakin banyak kerutannya semakin terlihat modis gitu. Kalau untuk si linen crinkle ini biasa digunakan untuk blus, celana, tunik, kemeja, gamis, bahkan hijab dan baju-baju casual lainnya. Nih dia untuk lehernya, di bagian lehernya seperti ini. Tuh detailnya. Ya ada celananya. Ini kemarin Pica beli karena kapelan set gitu Amiranya sama bundanya, sama ayahnya buat lebaran. Jadi panjang-panjang, lebih kayak untuk baju muslim, tapi sebenarnya juga bisa di mix and match kalau dengan baju lain, jadi bisa buat jalan-jalan juga gitu atau buat main. Kan kayak celananya bisa di mix and match sama kaos-kaos atau baju-baju lainnya gitu. Bajunya pun juga bisa pakai legging gitu. Ini untuk detail si lengannya dia karet, lengannya bagian pergelangan tangannya dia karet tuh. Bahan yang terakhir ini adalah dari bahan corduroy. Jadi ini tuh sebenarnya set tawa canda, tapi aku nggak bawa set dalemannya karena dalemannya bahannya juga sama kayak yang sebelumnya, atau kaos inner gitu. Dia 100% cotton combat. Jadi aku cuman review si overallnya aja nih, kayak rok gitu, rok luaran, kayak outer juga luaran. Ini bahannya premium baby corduroy. Nih detailnya corduroy. Ini beli sebenarnya set sama dalemannya, innernya itu harganya 90 sampai 100 ribuan. Untuk karakteristik dari bahan premium baby corduroy ini, teksturnya lembut, cukup tebal. Ini dia kancingnya cuman buat hiasan aksen doang. Tuh. Terus dia tidak transparan juga, jatuh, adem, tidak panas, nyaman meskipun cukup tebal. Tapi tetap nyaman dan enak dipakainya. Menyerap keringat. Lihat secara detail, zoom in, kain ini tuh unik karena punya garis-garis yang dalam pada teksturnya. Nih, dia punya tekstur garis-garis tuh kalau dilihat secara detail ya. Tuh. Untuk modelnya ini tuh lucu banget, gemes banget ya. Di sini ada kantong kanan kiri, terus modelnya kayak gini, kayak kayak baju kodok gitu, tapi dia rok, jadi overall. Terus ada kancingnya, terus di belakangnya kayak gini. Ini model belakangnya. Oke, super lucu deh baju-baju kayak gini. Dan ini unik juga bahan buat buat overall, buat model luaran gini anak-anak. Nah, ini biasa digunakan untuk kemeja, jaket, bahkan ada juga bahan-bahan sepatu yang pakai bahan corduroy, gamis, dan juga bahan topi-topi juga ada yang bahannya dari corduroy nih. Nah, aku akan menginfokan perbedaan antara cotton versus linen. Jadi untuk tekstur, linen lebih bagus dan teksturnya lebih banyak terbuat dari kapas. Untuk pemeliharaannya, cotton lebih mudah dirawat, linen butuh banyak penyetrikaan dan lebih mudah kusut, seperti tadi aku jelasin. Terus untuk harga, cotton lebih murah daripada bahan linen. Oke, segitu aja review dari aku. Semoga bermanfaat untuk moms yang lagi suka mau beli baju buat anak nih, terus bingung ini tuh bahannya kayak gimana sih, detailnya kayak gimana, serat-seratnya apa, terus kira-kira awet apa enggak, ketebalannya, ketipisannya kayak gimana. Nah, aku udah kupas sedikit baju-baju anak yang suka dijual di pasaran atau di produk-produk lokal yang suka ada berlalu lalang.